Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, senantiasa kita bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat dan salam hendaknya senantiasa terus kita ucapkan, kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Najm di ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Dia berfirman bahwa orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fahisha, orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan kecil, illal lamam, kecuali perbuatan al-lamam. Apa ini al-lamam? Para ulama tafsir menyebutkan al-lamam adalah sagha'irudz dzunub, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil hampir bahkan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghindar darinya. Karena setiap anak Adam akan terjatuh kepada kesalahan. Dan kesalahan yang paling banyak kita lakukan adalah kesalahan-kesalahan yang masuk dalam cakupan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi agar dosa-dosa kecil yang begitu banyak, yang setiap hari kita lakukan dan bertumpuk, satu tumpukan dosa kecil dengan tumpukan dosa kecil yang lainnya, yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita, yang kita dengar dengan telinga, kita lihat dengan mata, kita sentuh dengan tangan kita, kita ayunkan
langkah kaki kita, dan yang lainnya, pikiran kita, hati kita, yang berbuat dosa-dosa kecil yang begitu banyaknya, ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dosa-dosa kecil yang begitu banyaknya, dan setiap hari anggota tubuh kita ini terjatuh pada saghirul dzunub, dosa-dosa kecil tersebut. Tapi siapa saja yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, dan di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ada 7 dosa dari sekian dosa-dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, 7 dosa besar. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa itu 7 dosa besar? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata dan menjelaskan satu persatu. Beliau mengatakan dosa yang paling besar, yang pertama kali dosa yang paling besar, kata beliau, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, as-sihru, perbuatan sihir, praktek sihir, yang kalau di Indonesia dikenal seperti ilmu pengasih, ilmu penglaris, pelet, santet, teluh dan semisalnya, yang menggunakan syaitan-syaitan untuk memudaratkan orang lain, untuk memisahkan orang lain, atau menimbulkan cinta pada orang lain agar mencintai yang lainnya. Sihir. Yang ketiga kata Nabi SAW, qatlun nafsil ladzi haramallahu illa bil haqq, membunuh manusia yang Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan benar yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh di dalam Islam sembarangan menumpahkan darah. Tidak boleh di dalam Islam sembarangan membunuh manusia, sekalipun mereka orang yang di luar Islam. Diingatkan dengan keras oleh Nabi SAW akan menjadi lawan Nabi di hari akhirat ketika mereka membunuh orang-orang di luar Islam yang tidak ada alasan, tidak ada hak baginya untuk membunuhnya, kecuali orang-orang di luar Islam yang bertemu dalam medan perang. Yang keempat kata Nabi SAW, aklur riba, memakan riba, harta dari hasil riba, maka ini dosa besar. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta, dan ada anak-anaknya yang masih kecil, belum mencapai balik, yang seharusnya hartanya tersebut dijaga oleh keluarganya, oleh saudaranya yang masih hidup, tapi mereka memakan harta anak yatim. Ini dosa besar kata Nabi. Yang keenam kata beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Ini dosa besar. Tidak boleh seorang prajurit yang sudah ditugaskan di medan perang kemudian dia lari. Ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, wanita mukminah yang tidak pernah terfikir untuk berbuat zina, kemudian dituduh dengan tuduhan zina. Ini dosa besar. Ini 7 contoh dosa besar. Dari beberapa dosa besar yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Najm tadi ayat 32, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi, siapa yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, dan berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan fahisyah. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa perbuatan dosa fawahish, al-fahisyah
adalah setiap perbuatan dosa yang ada ancaman hadnya, ada ancaman hukum hudud, dan diantaranya seperti zina. Yang belum menikah ketika dia berzina, maka dia harus dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Ketika dia sudah menikah kemudian tetap berbuat zina, maka dia dirajam sampai mati. Maka perbuatan-perbuatan dosa yang ada ancaman seperti ini masuk kepada perbuatan fawahish. Ketika orang-orang beriman menjauhi dosa-dosa besar ini, menjauhi perbuatan fahsyah, illal lamam, kata Allah, kecuali al-lamam. Al-lamam itu berat karena banyak sekali. Kita banyak memandang wanita. Tidak mungkin kita mengurung diri sendiri di kamar. Pasti kita akan terlihat wanita-wanita yang tidak halal kita melihatnya. Telinga kita mendengar kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat keji. Tangan kita tersentuh, kaki kita melangkah di tempat yang tidak seharusnya kita ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kecuali dosa-dosa kecil. Maksudnya apa, kata para ulama tafsir? Orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil ini akan Allah hapus. Ketika dia berusaha menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecil ini akan Allah hapus. Makanya lanjutan ayatnya Allah mengatakan, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu ya Muhammad sangat luas maghfirahnya, sangat luas ampunannya. Tatkala kalian menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil Allah akan hapus. Dengan catatan, berusahalah menjauhi dosa besar tadi, syirik, sihir, dengan berbagai macam dan cabang kesyirikan, berbagai macam jenis perbuatan sihir. Jangan sampai membunuh manusia yang haram, diharamkan untuk membunuhnya. Tidak memakan harta yang haram, memakan harta riba, tidak memakan harta orang lain, harta anak yatim, tidak menuduh dengan tuduhan yang keji dan yang lainnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 31 juga Allah Ta'ala berfirman yang hampir senada dengan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kariman. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk mengerjakannya, kami akan gugurkan, hapuskan semua kesalahan kalian, akan kami hapus, kata Allah. Yang besar ataupun yang kecil, ketika kalian menjauhi dosa yang besar, yang kecil pun akan dihapus. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan fikih juga para ulama menyebutkan ketika seorang sudah menghilangkan hadas besar dengan mandi, maka hadas kecil tidak tersisa. Sehingga seorang yang setelah dia mandi junub, maka boleh dia langsung sholat, tidak perlu dia berwudu. Karena hadas besar yang menghalangi dia untuk ibadah sudah terangkat, beserta yang kecil juga. Tapi ketika yang kecil hanya berwudu, bisakah hadas besar terangkat? Tidak bisa. Begitulah ketika kita hanya berusaha menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi dosa besar kita biarkan, maka dosa besar tetap tidak akan terhapus. Padahal dosa besar yang paling besar kemurkaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan, as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahun. Salat 5 waktu, dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya kembali lagi subuh, Jumat kepada Jumat berikutnya, kata Rasul. Salat Jumat ini sampai Jumat berikutnya, atau Jumat yang lalu sampai salat Jumat ini. Ramadan ila Ramadan, puasa bulan Ramadan yang lalu sampai nanti insyaallah Ramadan berikutnya. Maka di antara dua jarak amal itu ada penggugur-penggugur dosa, ada penghapus-penghapus dosa. Maksud Rasulullah adalah dosa-dosa kecil. Karena setelah itu beliau mengatakan, idza ujtunibatil kabair,
dengan catatan kata Rasulullah, jika dosa besar berusaha dijauhi. Jika dosa-dosa besar berusaha untuk dijauhi, maka ketika seorang selesai sholat subuh sampai sholat zuhur, ada berapa banyak dosa kecil? Berapa banyak dosa kecil yang kita lakukan dari subuh tadi sampai waktu zuhur ini? Banyak sekali. Tatkala kita berusaha menjauhi dosa besar, dosa kecil itu akan dihapus. Berapa banyak dosa kecil yang kita lakukan dari Jumat yang lalu, sholat Jumat pekan lalu sampai Jumat ini, ada berapa banyak dosa kecil? Tidak sanggup kita menghitungnya. Tapi itu terhapus ketika kita berusaha menjauhi dosa besar, kata Rasulullah. Dari bulan Ramadan tahun lalu sampai mau dekat Ramadan lagi, kita sudah Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan itu? Berapa banyak dosa kecil? Allah Ta'ala akan hapuskan ketika kita menjauhi dosa besar. Itulah kata Nabi SAW. Salawatul khams, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa di antara dua waktu tadi. Idza tunibatil kabair, kata Rasul, jika dosa besar dijauhi. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Niscaya dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah ketika kita menjaga diri tidak terjatuh kepada dosa besar. Dan ingat, dosa besar tidak bisa terhapus hanya sebatas sholat 5 waktu. Dosa-dosa besar tidak bisa terhapus hanya sebatas puasa di bulan Ramadan, hanya sebatas sholat Jumat. Dosa besar terhapus ketika pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang menjauhi dosa besar, kemudian dia terjatuh pada dosa besar dan dia bertobat, Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kecilnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat tadi, Allah taala berfirman masih dalam satu ayat surat An-Najm ayat 32. Setelah Allah mengatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu ya Muhammad sangat luas ampunannya. Untuk menunjukkan sekuat apapun seorang berusaha menjauhi dosa besar, tapi terkadang ada orang-orang yang tidak sanggup dan tergelincir dan jatuh dalam dosa besar. Jangan putus asa. Jangan berputus asa, karena Rabbmu ya Muhammad sangat luas ampunannya. Segera kembali kepada Rabb, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan ya Muhammad, katakan kepada manusia, katakan kepada manusia, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah sanggup dan mampu untuk menghapus semua dosa-dosa tadi ketika mereka mau datang ke pintu Allah, yaitu pintu tobat yang dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah Allah Subhanahu wa taala, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan yang kita jelas-jelas sengaja melakukan perbuatan dosa tadi. Terlebih lagi ketika kita tahu bahwasanya perbuatan maksiat tersebut, kesalahan tersebut, dosa tersebut adalah dosa besar, maka segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha menerima taubat hamba-hambanya yang benar-benar datang kepada Allah untuk meminta taubat, meminta ampunan kepadanya.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.